ketika kewenangan MK kemudian bertabrakan dengan kewenangan legislatif, apa yang akan terjadi? Ya, saya kira kalau di dalam organ konstitusi yang ada di seluruh dunia itu, MK itu sebenarnya disebut the least dangerous. Jadi the least dangerous branch ya. Itu paling loyo lah gitu. Oh gitu. Iya, karena dia tidak punya senjata, tidak punya kantong, tidak punya yang lain-lain lah, kecuali dia kekuatan moral dalam apa yang diberikan oleh konstitusi untuk mengawal konstitusi. Oleh karena itu bukannya dia paling kuat sebetulnya untuk keputusan ya konstitusional. mungkin kalau dilihat secara moral ya, tetapi kalau dari sudut perantukan, kalau terjadi benturan, dia disebutkan the least dangerous. Kantongnya kosong kan, yang punya siapa? Kan senjata dia tidak punya, bahkan jurusita untuk memaksakan putusan itu tidak ada. Oleh karena itu disebutkan dia yang paling lemah, tetapi kekuatannya terletak pada mandat yang diberikan konstitusi. Mandat yang diberikan oleh konstitusi. Karena kalau kita perhatikan, seharusnya semua pejabat, sebuah organ, perhatikan sumpahnya kan, dari presiden sampai yang terendah, sumpah setia kepada konstitusi. Tapi inilah sekarang problem yang kita perhatikan, sumpah itu hampir tidak ada. Tidak. Sekarang apakah itu berarti atau punya tempat untuk pembangkangan? Ya sebenarnya sih tidak ada, tetapi proses pergulatan kekuatan ini kan antara pembentuk undang-undang dengan MK yang kita bentuk tahun 98 di Indonesia ya. Tetapi secara universal itu ada. Maksudnya bagaimana mengimbangi atau mencek kekuatan-kekuatan di pemerintahan dan pembentukan undang-undang sehingga tidak melenceng dari konstitusi. Dan kita baru memiliki itu ketika tahun 2000 berapa itu ya, 2003 2004. Nah, oleh karena itu sekarang nampaklah bahwa di dalam pengalaman praktek ternyata dia sering benturan dengan kekuasaan yang menghendaki dirinya sedikit banyak tidak mengikuti apa yang disebutkan demokratisasi yang diinginkan dalam reformasi yang lalu. Jadi ketika satu negara menyatakan diri berada di jalur demokrasi, itu sebenarnya adalah suatu proses transisi yang panjang. Dia membutuhkan kesabaran, dan di tengah-tengah ini tentu ada kalanya godaan-godaan itu karena misalnya tidak bisa cepat atau membaginya terlalu banyak, maka di dalam proses transformasi transisi seperti itu ada godaan untuk ya kembali aja lah kepada otoritarian, karena ini nampak lebih efektif kan, ini lebih mahal. Tetapi ketika godaan itu begitu besar, maka nampaknya kekuasaan itu yang akan siap untuk melakukan itu selalu berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita lihat ya Tas, hari